Ini di sini nanti dibahas tentang HIV pada anak mengenai klinis, klasifikasi, cara pemeriksaan, dan juga gejala klinis. Slide. Ya, jadi kalau kita pahami bahwa patofisiologi dari HIV pada anak yang paling dominan adalah karena transmisi vertikal dari ibu, yaitu sekitar 90%. Jadi tolong dipahami bahwa pentingnya kita untuk mengevaluasi status HIV pada ibu hamil. Ya. Kemudian bahwa dengan diagnosa dini, diagnosa secara awal itu sangat penting sehingga pada saat bayi itu lahir, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah dia harus mendapatkan ASI, apakah dia harus mendapatkan antiretroviral atau ARV, itu harus dilakukan sejak awal. Slide. Nah, slide berikutnya. Oke. Jadi kalau kita evaluasi bahwa saat persalinan itu adalah transmisi yang paling tinggi. Karena potensi tertular lewat dari darah pada saat proses persalinan. Kemudian setelah melahirkan atau ASI itu juga menjadi faktor utama terjadi proses penularan HIV. Sehingga keseluruhan risiko tanpa pemberian ASI itu kurang lebih sekitar 15-30%. Bila dengan pemberian ASI sampai 6 bulan, resikonya naik menjadi 25-35, dan ASI yang diberikan sampai usia 1 tahun punya potensi meningkatkan resiko HIV pada anak kurang lebih sekitar 30-45%. Sehingga penting harus kita sampaikan bila memang pasien itu dari hasil pemeriksaan pada saat kondisi kehamilan positif HIV, 1, dilakukan terapi dengan operasi seksio sesaria. Yang kedua adalah bayi dilarang untuk memberikan ASI. Dilarang untuk diberikan ASI. Slide. Nah, kapan kita mencurigai suatu anak dengan kemungkinan atau suspected dia mendapatkan HIV? Satu yang paling potensi adalah pada anak dengan kondisi sakit berat, yaitu adalah TBC, malnutrisi, pneumonia atau diare kronis. Itu yang paling dominan, kita harus mencurigai kemungkinan adanya HIV. Atau pada mereka-mereka lahir dari ibu dengan HIV positif. Ya, jadi pentingnya adalah itu. Jadi dua hal ini yang biasanya akan sering kita dapatkan. Contoh untuk TBC saat ini sudah dilakukan pemeriksaan konjugasi di mana TB dan HIV harus dilakukan pemeriksaan secara bersama. Artinya bila anak tersebut terdiagnosa HIV, dia harus diperiksa TB-nya. Kalau pasien itu adalah TB anak, harus diperiksa status HIV-nya. Jadi itu penting. Slide berikutnya. Ya, ini adalah kasus-kasus yang tersering. Yang paling sering kita jumpai adalah kandidiasis oral. Jadi kalian akan mendapatkan sariawan yang penuh pada bagian oral, kemudian adanya TB, ada diare kronis, dan juga gejala malnutrisi baik ringan sampai berat. Jadi 4 hal ini yang nantinya akhirnya menjadi salah satu kriteria diagnosis dari HIV. Slide. Nah, ini adalah gejala-gejala yang lain. Nanti kita bahas berdasarkan klasifikasinya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah lanjut. Nah, ini adalah stadium. Jadi stadium HIV terbagi menjadi 4 stadium. Yang pertama adalah asimptomatik. Biasanya hanya akan didapatkan pembesaran kelenjar getah bening yang bersifat generalisata pada beberapa bagian dan bersifat persisten. Terkadang kita salah persepsi dengan kondisi TBC kelenjar. Tetapi apapun itu, bila memang didapatkan adanya TBC pada anak, tetap harus dievaluasi HIV. Kemudian stadium 2 lebih dominan hubungannya dengan kandidosis. Jadi hubungannya dengan eritem pada area gingival mulut. Kandidiasis juga biasanya kita dapatkan. Sariawan berulang tadi, herpes zoster. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah yang paling atas tengah, itu adalah lineal gingival erythema. Jadi di atasnya gigi itu ada kayak garis merah yang tebal, itu adalah erythema. Erythema pada bagian gusi. Ya. Slide berikutnya. Pada stadium 3, kas yang paling dominan adalah kandidosis oral yang persisten, yang bersifat persisten, disertai dengan TBC kelenjar ataupun TB paru. Dan
kemungkinan terjadi resiko pneumonia sangat berat. Itu bisa terjadi. Namun masih kita sebut sebagai pneumonia interstitial lymphoid symptomatic atau LIP. Berbeda dengan stadium 4, di mana pneumonianya khas yaitu pneumokistik zero VCI. Ya, stadium 3 lebih dominan kandidosis, malnutrisi, dan juga ke arah pneumonia serta TBC. Slide berikutnya. Nah, itu sudah mengalami akut necrotizing ulceratif. Kalau tadi pada stadium 2, dia hanya didapatkan gingival erythema. Stadium 3 terjadi nekrosis. Ya. Slide. Nah, ini adalah stadium 4. Stadium 4 yang paling dominan adalah wasting, stunting, atau malnutrisi berat. Serta didapatkan adanya pneumonia karena pneumokistik zero VCI. Yang paling kalian akan sering dapatkan. Kemudian juga harus hati-hati beberapa kasus. Bisa di-mute itu yang lain. Pada beberapa kasus juga didapatkan toksoplasmosis. Artinya adalah pada stadium 4, kemungkinan pasien itu mengalami perburukan karena banyak faktor. Salah satunya adalah sitomegalo ataupun pada pneumonia. Oke, slide. Nah, itu yang sebelah kanan atas itu adalah PCP, di mana dia gejalanya menjadi lebih luas. Infiltratnya sangat banyak dibanding pada LIP yang sebelah kiri. LIP itu pada stadium 3. Ya. Slide berikutnya. Saya minta tolong semuanya buka videonya. Oke, jadi ini adalah klasifikasi imunologis. Jadi pemeriksaan yang nantinya akan kalian lakukan itu ada beberapa. Yang pertama adalah PCR HIV, itu baik RNA ataupun DNA. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan CD4. CD4 itu adalah untuk menentukan tingkat derajat. Jadi tingkat derajat keparahan dari pasien HIV. Ya, tapi bukan untuk menentukan diagnosis HIV. Ingat-ingat bahwa CD4 itu hanya untuk menentukan tingkat keparahan berdasarkan imunologis, bukan untuk menentukan diagnosis. Sehingga semakin rendah kadar CD4, berarti dia mengalami imunosupresi yang lebih berat. Itu tolong diingat-ingat. Nah, ini adalah gejalanya berdasarkan usia, ya. Kurang dari 25, itu dikatakan dia lebih berat pada anak usia di bawah 1 tahun. Oke, slide. Nah, jadi kalau kalian, ini saya posting di sini ya. Kalau kalian lihat dari gejalanya, itu terdapat, ada yang coret-coret ini berarti. Terdapat dua gejala yang dominan, yaitu adalah dua gejala dari satu, oral thrush. Yang kedua adalah pneumonia berat. Dan yang ketiga adalah sepsis berat. Kalau nanti akan dapatkan itu, jadi diagnosa presumtif. Diagnosa presumtif itu adalah diagnosa curiga. Infeksi HIV ditegakkan bila pada pemeriksaan serologi HIV dia bersifat reaktif dan ada dua gejala dari tiga, yaitu oral thrush, pneumonia berat, dan sepsis berat. Ya, jadi kalau misal kalian dapatkan anak itu masih di bawah 1,5 tahun, kalian tinggal permintaan pemeriksaan HIV gitu aja, itu akan tahu apakah dia positif negatif ditambah dengan gejala. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah confirmatory test, lanjut. Nah,
Yang kita lakukan adalah untuk pemeriksaan pada mereka yang di bawah 18 bulan, harusnya dia dilakukan uji virus atau virologi, yaitu dengan PCR RNA atau DNA HIV. Pada mereka di atas 18 bulan, cukup dilakukan pemeriksaan antibodi HIV. Tapi pemeriksaan ini harus disertai dengan adanya gejala-gejala tadi. Minimal 2 dari 3 gejala. Apa itu? Oral thrush, pneumonia berat, dan sepsis berat. Kalau dia di bawah 18 bulan, dicek PCR. Kalau dia di atas 18 bulan, cukup diperiksa antibodi HIV. Oke ya. Jadi sampai sini kalian akan pahami bahwa satu, patofisiologi HIV 90% bersifat transmisi vertikal dari ibu ke bayi, di mana paling dominan adalah pada saat proses persalinan 10-20% lebih tinggi. ASI bisa menularkan, dan semakin lama kita memberikan ASI, potensi penularan itu semakin meningkat sampai 30 bahkan 45% pada mereka-mereka pemberian ASI sampai usia 1 tahun. Gejala dominan adalah oral thrush, pneumonia berat, dan sepsis berat. Kalau kalian dapatkan 3 gejala tadi, 2 gejala dari 3 harus dikonfirmasi dengan lab. Kalau dia di bawah 18 bulan, dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi kalau tidak ada pemeriksaan PCR, boleh dilakukan pemeriksaan antibodi HIV. Tapi kalau anak itu di atas usia 18 bulan, cukup dilakukan pemeriksaan antibodi HIV. Ya, diingat-ingat. Klasifikasi ada 4, apa saja? Stadium 1 adalah asimptomatik, hanya disertai pembesaran kelenjar getah bening. Stadium 2 yang dominan adalah eritema pada gingiva, pada kulit pada kuku. Stadium 3 dominannya adalah kandidosis oral disertai malnutrisi sedang. Dan ditemukan adanya pneumonia. Didapatkan adanya pneumonia interstisial limfoid. Kalau stadium 4, dia akan mengalami malnourished, stunting atau wasting, di mana malnutrisinya berat, disertai TB kelenjar, TB paru, pneumocistik, zero VCI, dan beberapa kasus disertai gangguan kesadaran karena toxoplasmosis. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Jadi belajar poin-poinnya aja dulu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lanjut. Slide. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tetap bahwa untuk mendiagnosa HIV butuh klinis dan butuh pemeriksaan laboratoris. Pemeriksaan CD4 tidak bisa untuk menentukan diagnosis. CD4 hanya untuk menentukan tingkat keparahan gejala. Semakin rendah CD4, semakin berat. Dia mengalami imunosupresi. Slide. Lanjut. Ini adalah cara pemeriksaan uji virologi. Asal tahu aja silakan dibaca. Lanjut. Nah, ini adalah serologi atau antibodi HIV. Ini yang tersedia di banyak rumah sakit. Kalau PCR hanya beberapa rumah sakit saja. Ingat, kenapa kok antibodi HIV diperiksanya pada mereka di atas usia 18 bulan? Karena antibodi HIV ibu dapat ditransfer ke janin melalui plasenta. Baru hilang pada usia sekitar 12-18 bulan. Harusnya adalah antibodi itu hilang. Tapi bila kenyataannya adalah antibodi itu masih kalian dapatkan di atas usia 18 bulan, berarti konfirmasi positif HIV bila disertai gejala diagnosis yang lain, 2 dari 3 gejala yang tadi. Ya. Ini sama halnya seperti, mohon maaf, imunisasi campak. Pernah dijelaskan kenapa kok imunisasi campak baru diberikan usia 9 bulan? Ada yang tahu?
Kenapa campak 9 bulan? Kenapa BCG boleh usia seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa? Karena imunisasi campak itu baru bisa antibodi campak itu diturunkan dari ibu ke bayi dan itu baru hilang di atas usia 9 bulan. Sehingga pada anak minimal 9 bulan harus diberikan antibodi, yaitu dengan dilakukan pemberian imunisasi campak. Ya sama seperti itu. Slide. Lanjut. Slide. Nah ini. Diagnosa pasti ingat 2 kali uji virologi positif di usia berapa aja atau dia dilakukan di atas usia 18 bulan dengan hasil uji virologi positif dan serologi positif juga. Serologi itu adalah pemeriksaan antibodi HIV. Slide. Nah, ini yang bila dia tidak ada, ya hasilnya negatif gitu aja. 2 kali atau lebih hasilnya adalah negatif atau tidak ada klinis atau laboratorius. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah alurnya tadi pada mereka usia 18 bulan. Bila uji virologinya tersedia, apa yang dilakukan? Dilakukan PCR. Kalau dia positif, kemungkinan HIV, terapi ARV. Tapi kalau virologinya negatif, dilihat dulu. Dia ASI atau tidak ASI. Kalau dia tidak ASI, dikonfirmasi dengan uji antibodi pada usia 18 bulan. Ingat-ingat. Jadi bila kalian dapatkan bayi di bawah usia 18 bulan, misal usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kamu lakukan uji virologi hasilnya negatif, dan pasiennya tidak ASI, silahkan dikonfirmasi lagi nanti di atas 18 bulan dengan serologi HIV. Kalau hasil positif, konfirmasi berarti dia positif. Tapi kalau ternyata dia virologinya negatif, tapi bayinya mendapatkan ASI, coba di stop dulu ASI-nya, kurang lebih selama 6 minggu baru kita ulangi lagi tes virologi. Karena potensi dia untuk tertular lebih besar. Kenapa kok harus di stop dulu? Agar bayi itu kita evaluasi. Sudahkah dia ada virus di dalam tubuhnya? Makanya ditunggu selama 6 minggu. Bisa saja bila sebelum 6 minggu hasilnya menjadi negatif. Bila tetap hasilnya negatif, konfirmasi dengan uji antibodi atau uji serologi HIV-nya. Ya ingat, jadi kalau kalian dapatkan di bawah 18 bulan dengan virologi masih negatif, tetap kedepannya harus dikonfirmasi dengan uji antibodi pada usia 18 bulan. Tolong diingat-ingat itu. Slide. Nah ini yang uji virologinya tidak tersedia, dilihat gejala. Cek antibodi HIV. Positif, negatif seperti ini. Ya. Lanjut. Nah, ini yang anak usia di atas 18 bulan, ingat apa yang dilakukan? Serologi atau antibodi HIV. Kalau dia positif, berarti dia terinfeksi HIV, kirim untuk terapi ARV. Kalau dia negatif, dilihat dia ASI atau tidak ASI. Intinya adalah kalau hasil itu negatif, dilihat ASI atau tidak. Kalau dia ASI, punya potensi, harus diulangi lagi. Kalau tadi dikatakan uji virologi, dia ASI, harus di stop dulu ASI-nya selama 6 minggu, baru diulang. Kalau uji serologi, di stop dulu ASI-nya setelah lebih dari 3 bulan, baru dilakukan pemeriksaan ulang. Ingat-ingat, ini poinnya, kalau dia di bawah 18 bulan dan ASI, misal hasil uji virologi pertama negatif, diulangi lagi 6 minggu setelah ASI di stop. Tapi kalau dia di atas 18 bulan, dilakukan uji serologi, ada virologi,
ada serologi. Ingat-ingat, kalau uji serologinya negatif dan bayinya mendapat ASI, diulangi lagi 3 bulan lagi setelah stop ASI. Kayak gini ini penting pada saat kalian nanti di IGD atau di rawat jalan. Harus punya ini datanya. Tapi pada dasarnya usia di bawah 18 bulan adalah virologi, di atas 18 bulan adalah serologi atau antibodi HIV. Slide. Nah, ini diagnosa tadi itu. Lanjut. Ini adalah pitfall-nya. Lanjut. Nah, ini. Banyak beberapa kesalahan-kesalahan yang muncul. Kita lakukan virologi sebelum anak usia 6 minggu. Padahal tidak bisa. Harus dilakukan uji virologi di atas usia 6 minggu, di mana ASI harus di stop dulu. Harus kita evaluasi, betul atau tidak. Ya, kalau ternyata hasilnya positif, mulai dilakukan pemberian ARV. Itu salah satunya. Slide. Lanjut. Lanjut. Oke, ini adalah kesimpulannya. Saya tidak mengajarkan terapi di sini. Kenapa? Karena batasan untuk kalian itu adalah pengetahuan dalam hal patofisiologi, kriteria diagnosis, klasifikasi, pemeriksaan laboratorium, dan dasar-dasar untuk menentukan diagnostik. Kalau masalah terapi, HIV terapinya sangat luas. Lebih baik kalau kalian dapatkan kecurigaan ke arah HIV anak, silakan dirujuk ke rumah sakit lebih besar atau ke dokter spesialis anak. Oke, untuk HIV ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ada yang menanyakan? Insya Allah lebih mudah karena sudah banyak bagan-bagan. Yang penting adalah kalian hafalkan bagan tadi itu. Poin-poinnya kalian ingat-ingat. Di bawah Dokter, 18. bertanya. Boleh, silakan. Tadi untuk yang virologi itu izin memastikan jika semisal virologi itu harus di usia di bawah 6 minggu itu tidak bisa, dan jika misal mau dilakukan itu ASINya harus di stop ya dokter. Jadi kalau kalian mau melakukan uji virologi pada anak di bawah 18 bulan, batasnya adalah minimal usia 6 minggu. 1.1. Yang nomor 2 adalah kalau ternyata dia sudah terlanjur dia minum ASI, stop dulu ASI-nya, dievaluasi 6 minggu setelah stop ASI. Ya. Kalau ternyata pasien itu di atas 18 bulan, kalian lakukan pemeriksaan serologi atau antibodi HIV hasilnya negatif, ternyata bayinya mendapatkan ASI, berarti harus diulang 3 bulan setelah stop ASI. Kalau yang di bawah 18 bulan, misal dilakukan uji virologi hasilnya negatif, ya, usia berapapun, ternyata dia mendapatkan ASI, berarti harus di stop dulu ASI-nya selama 6 minggu, baru diuji ulang. Dah. Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke CP ya. Slide. Nah, ini adalah cerebral palsy. Lanjut. Oke. Palsy itu adalah kerusakan jaringan. Di mana? Di otak. Namun, palsy cerebral itu tidak bersifat progresif. Tidak bersifat progresif itu artinya dia itu tidak menjadi lebih parah, intinya itu. Pada satu titik dia mengalami kerusakan, ya sudah. Dia bersifat menetap namun tidak progresif. Usianya paling awal adalah bila kalian temui di bawah usia 2 tahun. Dan yang paling dominan adalah adanya gangguan pada tonus otot, kelainan postur, dan juga pergerakan motorik.
dan konsekuensinya dia akan mengganggu perkembangan otak. Ya, bedakan palsi cerebral dengan meningitis atau ensefalitis. Meningitis atau ensefalitis terjadi kerusakan otak yang bersifat progresif. Tapi kalau palsi cerebral dia bersifat tidak progresif tapi menetap. Meningitis atau ensefalitis dengan pemberian antibiotik, infeksinya membaik, dia bisa membaik dengan sendirinya walaupun memiliki sequel atau komplikasi. Namun palsi cerebral tidak ada terapinya. Treatmentnya adalah fisioterapi. Jadi itu perbedaannya di situ. Slide-nya ini adalah klasifikasi. Ada bagian tubuh yang terkenal, ada monoplegi, hemi pada satu sisi, diplegi itu pada satu area tertentu baik lengan atas kanan kiri atau ekstremitas bawah kanan kiri, atau kuadriplegi atau tetraplegi pada keseluruh ekstremitas atas ataupun bawah. Jadi kalian kalau mendiagnosa palsi cerebral harus disebutkan dia palsi cerebral hemiplegika, monoplegika, tetraplegika. Kemudian gangguan motoriknya bagaimana? Apakah dia spastik? Apakah dia ataksik? Diskinetik dan yang lain. Dan berdasarkan derajat. Nah, yang paling banyak biasanya mereka-mereka dengan kondisi spastik, kekakuan. Ya. Slide berikutnya. Yaitu monoplegi pada lengan kanan saja atau lengan kiri saja. Hemiplegi pada satu sisi bagian tubuh. Kemudian diplegi, ini yang paling banyak kasusnya. Di kaki saja, ekstremitas bawah saja. Atau kuadriplegi, itu adalah keseluruhan baik ekstremitas. Ya, kasus paling banyak adalah diplegia. Slide. Nah, ini adalah patofisiologi. Jadi, karena dikatakan patofisiologi adalah kerusakan pada apa? Kortek motorik dan pada traktus kortikospinal. Itu kalau kalian lihat, traktus itu adalah jalur, jaras istilahnya. Kortikospinal artinya dari kortek ke medula spinalis. Ya, yang garis merah itu. Garis merah itu adalah traktus kortikospinal. Pada saat ada satu kerusakan di situ, potensinya akan menyebabkan gangguan. Ya, misal dia rusaknya murni pada korteks primer. Kalau yang rusak korteks primer di kanan, kenanya yang hemiplegi kiri. Kenanya yang kiri, yang di badan, yang kanan. Kalau kenanya pada periventricular white matter, peri pada keseluruhan ventricle white matter pada area putih, itu kenanya adalah diplegi, baik kanan ataupun kiri. Kalau expanded hampir keseluruhan tubuh, dia kita sebut tetraplegi. Kalau pada ganglia basalis itu dekat sekali dengan otak kecil atau ya otak kecil itu hubungannya dengan keseimbangan. Gambarannya CP-nya adalah diskinetik. Kinetik itu adalah pergerakan, dis itu adalah gangguan atau kesalahan. Ya. Jadi dia bukan kaku saja atau bukan lemas saja, tapi ada gerakan spontan yang dia tidak beraturan. Itu namanya diskinetik. Ingat-ingat itu. Ya, slide. Nah, ini adalah faktor risiko besar sekali pada mereka dengan prematur, BBLR, pada saat dia neonatus, sepsis biasanya yang paling dominan. Ya. Intinya potensi-potensi yang menyebabkan gangguan perkembangan otak itu yang menjadikan risiko besar. Slide. Lanjut, slide. Tidak terlalu dominan. Nah, ini adalah diagnosis ruang lingkup pemeriksaan. Biasanya adalah pemeriksaan tambahannya itu adalah MRI. MRI untuk mengevaluasi apa? Bagaimana potensi gangguan persarafan yang ada? Di area mana? Kortek mana? Pada lobus mana? Nah, EEG itu untuk mengevaluasi apa? Lonjakan listrik di area mana? Kalau MRI itu adalah anatominya, ya. MRI itu untuk mengevaluasi anatomi, magnetic resonance imaging.
Kalau EEG, elektroensefalogram, untuk mengevaluasi kelistrikannya, jalur listriknya bagaimana. Ya, tolong dipahami di situ. Slide. Lanjut. Nah, ini kalian akan dapatkan ada kelumpuhan tipe UMN, keterlambatan perkembangan motorik, refleks primitif yang menetap, tonus otot abnormal, dan reaksi postural yang tidak adekuat. Apa itu reaksi postural? Contoh nih, bayi itu kalau kamu tarik tangannya, diberdirikan gitu, dia terkadang kepalanya kan ikut untuk diangkat. Padahal mereka-mereka dengan CP, jadi kayak orang lemes gitu aja, kepalanya jeglek kayak gini. Ke belakang pada saat kedua tangannya kalian angkat. Jadi kemampuan dia untuk menopang tubuhnya tidak adekuat. Ya, tonus otot abnormal potensinya menyebabkan hipotoni. Jadi non sewu, pada area yang dia area yang dia mengalami kelumpuhan akan mengalami hipotoni, kekakuan, dan akhirnya ototnya menjadi lebih kecil. Slide. Nah, ini adalah gejala-gejala lain, biasanya dia drooling, ya, problem makan, ya, kesulitan dia menghisap, menelan, mengunyah, itu makanya harus dievaluasi. Slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini bisa tidak kita diagnosa? Ingat tadi sampaikan bahwa diagnosa itu rata-rata adalah minimal 2 tahun. Ya. Kecuali pada kasus-kasus yang memang dia sudah terjadi gangguan perkembangan sejak lahir. Bisa dikatakan 6 bulan pertama pun resiko itu menjadi besar. Misal nih, ada seorang ibu, ya, dengan dia kemungkinan lahir prematuritas, bayi lahir juga BBLR, ternyata bayinya juga asfiksia, disertai gangguan pada paru. Pada saat perjalanan bayi itu didapatkan adanya kejang, nah ya resikonya besar sekali kan untuk menimbulkan terjadinya cerebral palsy. Itu sudah bisa kita mengatakan dia high risk. Belum dikatakan palsi cerebral, tapi resiko tinggi palsi cerebral. Ya. Karena diagnosanya baru bisa kita lakukan di usia minimal 2 tahun tadi. Itu kurang dari 2 tahun. Slide. Nah, makanya apa yang kita lakukan? Evaluasi perkembangan motorik. Gimana caranya kita lihat motorik? Secara milestone, anak usia 2 bulan dia ngangkat kepala. Usia 4 bulan belajar tengkurap. Usia 5 bulan setelah dia tengkurap, dia akan berusaha untuk mengangkat pantat. Untuk tujuannya apa? Usia 6 bulan dia belajar duduk. Usia 8 bulan dia mulai belajar untuk berdiri, menguatkan punggungnya. Usia 10 bulan anak itu akan belajar merambat. Targetnya usia 12 bulan anak itu akan berjalan dengan sendiri. Ya, kalian harus pelajari itu namanya milestone. Jadi mudahnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dah. Ambil yang genap aja. Ada namanya red flag. Red flag itu adalah warning sign. Kalau demam berdarah ngomongnya warning sign. Red flagnya perkembangan motorik itu adalah di usia 18 bulan dia belum belum berdiri sendiri, ya, atau dia belum bisa berjalan 1 atau 2 langkah. Itu harus hati-hati. Ya, 18 bulan. Slide. Nah, ini red flag-nya. Silakan hafalkan itu. Ya. Kalau ada red flag, berarti kalian harus pahami milestone yang normal. Yang saya sampaikan tadi, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Nah, itu paling gampang. Angkat kepala, tengkurap, duduk, mulai berdiri, mulai belajar untuk merambat, dan berjalan sendiri. Ya. Slide.
Nah, ini red flag-nya motorik halus. Kalau motorik halus kalian akan dapatkan apakah ini potensi anaknya kekakuan, spastik atau tidak. Biasanya tangannya kaku atau kakinya kaku kan bisa dievaluasi itu. Dia tidak bisa menggenggam sesuatu, nggak bisa menjepit sesuatu, menjepit sesuatu, ya kayak gitu. Intinya jari-jarinya itu nggak bisa diapa-apakan gitu loh, Dik. Ya. Dan ingat tadi salah satu gejala lainnya pada pasien CP apa? Drooling. Ya, kalian akan dapatkan seperti itu. Ya, slide. Nah, ini adalah pemeriksaan lingkar kepala. Kalau didapatkan adanya mikrosefali, ingat potensi akan terjadi perkembangan otak yang tidak maksimal, harus dilakukan USG, CT scan atau MRI ke kepala. Lanjut. Ini adalah pemeriksaan tonus. Lanjut. Nah, ini ada scissor sign. Scissor sign itu kakinya kaku seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi refleksnya yang turun, hipotoni sebelah kanan atas itu. Jadi pada saat tangannya diangkat, kepalanya menengadah gini kayak tidak kuat. Decrease muscle tone, jadi kekuatan tonus ototnya melemah. Slide. Ini ada refleks primitif, yang harusnya dia hilang, refleks bawaan bayi itu. Tapi ternyata dia menetap, diganti namanya refleks postural, refleks yang akhirnya menetap. Slide. Ini adalah kalian belajar refleks primitif. Seingat saya refleks-refleks seperti ini diajarkan nanti sama dokter Nana ini pada bayi baru lahir. Lanjut. Ini pelantar respon. Lanjut. Asal tahu aja. Lanjut. Hypothet paracute. Nah, kelumpuhan tipe UMN adalah dia bersifat hipertoni atau spastik, refleks fisiologi meningkat, refleks patologisnya positif, dan tidak ada atrofi, hanya hipotoni saja. Ya. Ini adalah UMN. Ingat, CP itu bersifat UMN, bukan LMN. Ya. Oke, slide. Ini adalah pemeriksaan klasiknya. Lanjut. 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 Ini systematic review-nya. Early detection-nya. Lanjut. Lanjut. Nggak ada terapi sama sekali kan? Lanjut. General movement itu dievaluasi. Ini pemeriksaannya susah. Lanjut. Nah, ini yang dipakai sebagai skala. Hammersmith Infant Neurological Examination. Ini. Lanjut. Set. Terus sampai belakang. Terus. Set. Terus. Oh, balik. Ayo ke belakang. Terus. Oh, lanjut. Ini adalah derajat keparahan yang bisa kalian pakai. Mungkin itu sih tentang CP. Mungkin ada ditanyakan dari teman-teman. Berarti CP adalah tipe UMN, gangguan perkembangan otot, minimal usia 2 tahun. Berdasarkan klasifikasi ada spastik, ataksik, diskinetik. Betul? Berdasarkan kelumpuhannya, monoplegi, diplegi, hemiplegi, sama tetraplegi. Kalau kenanya di korteks primer, gejalanya apa? Tetraplegi. Betul nggak? Kalau kenanya pada ganglia basalis, CP-nya apa? Diskinetik. Kalau tetraplegi itu yang extended area, kerusakannya luas dia. Kalau dia hanya di korteks primer saja,
Dia akan bersifat menyilang, larinya hemiplegia. Nah itu jadi kalian pada saat mendapatkan gejala, terutama kasus neuro itu, kalian dapatkan gejala, kalian bisa menentukan kira-kira di mana ini potensi bermasalahnya. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Dokter izin bertanya. Ya. Kalau semisalkan ini kan memang tidak ada untuk terapinya, nah itu apakah mungkin jika saat sudah membesar itu dia membaik dokter? Maksudnya dari pergerakannya dan dari Tadi disebutkan CP itu bagaimana, Dek? Bersifat menetap dan tidak progresif. permanen dan tidak progresif. Jadi kalau dikatakan dia membaik, tidak. Tapi yang sebelumnya dia kaku, misal dia spastik, dengan dilakukan fisioterapi, dia menjadi lebih lentur. Hanya itu saja. Tapi dia akan menetap gejala itu. Baik, terima kasih dokter. Okay. Dokter mohon izin bertanya. Ya. Kalau untuk CP ini kan tadi gangguannya bisa terjadi gangguan perkembangan sejak lahir. Apakah itu nanti juga akan mempengaruhi kognitifnya, dokter? Berpengaruh pada apa, Dek? Kognitif, dokter. Kira-kira garisnya linear enggak? Ya tentu, Nodif. Karena jelas disampaikan bahwa CP potensinya menyebabkan gangguan perkembangan otak. Salah satu kriteria seseorang itu mengalami gangguan kecerdasan kognitif bagi mereka terjadi keterlambatan pada 2 atau lebih perkembangan. Bisa motorik kasar atau halus, bisa motorik kasar dengan bahasa. Pokoknya adalah dari 4 perkembangan yang kita diajarkan di kedokteran, 2 dari itu dia bermasalah, kita sebut sebagai global developmental delay. Ya kan? GDD berarti potensinya akan terjadi apa? Gangguan perkembangan otak yang nantinya potensi gangguan kecerdasan atau gangguan kognitif. Baik, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau misal tidak ada pertanyaan lagi, Dokter izin bertanya. boleh, silakan. Kalau semisal untuk dari CP ini, apakah memang hanya pengaruh ke alat gerak saja dokter, atau mungkin badan yang lain itu juga bisa mengalami kesulitan gerak atau kaku seluruh tubuh gitu dokter, seperti orang mengalami stroke? Kalau tipe yang bersifat tetraplegi bagaimana, Dek? Itu kan tangan dan kaki seluruhnya tidak Sebenarnya bisa digerakkan. tetraplegi itu tidak hanya sekedar ekstremitas. Tapi kamu juga bisa mendapatkan pasien CP itu seperti lehernya kaku. Punggungnya dia tonus ototnya sangat kaku. Persis kayak pasien tetanus. Ya, cuma kita ngomongnya tetra itu kan 4. 4 berarti ngomongnya ekstremitas. Ya, tapi secara kondisi kalian akan dapat ketemukan pasien itu terbujur kaku, ataksik, benar-benar spastik, punggungnya dia melengkung, kepalanya dia kaku. Ya seperti itu terus. Ya, sehingga terapi fisioterapi tujuannya apa? Melenturkan itu. Merelaksasi kekakuan itu agar dia bisa makan, agar dia tidak, istilahnya kan gangguan itu kan akhirnya tulangnya pun akan terbentuk menjadi tidak baik. Seperti itu. Terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, mungkin cukup. Itu dulu. Oke, terima kasih atas waktu yang disempatkan habis tarawih. Oke, saya akhiri HIV dan CP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih.